warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wallahu ta'ala fil kitabil karim wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saudara-saudariku semua yang kami hormati, salam jumpa dalam program Ramadan bersama PGRI SLCC Sejahtera. Saudara-saudari semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pertanyaannya, Nabi Musa berkata, "Ya Allah, Engkau tidak adil ya Allah. Engkau jadikan manusia hidup di dunia ini. Pada akhirnya, manusia yang hidup di dunia ini nanti akan Engkau tempatkan ke surga, juga nanti akan ada yang Engkau tempatkan ke dalam api neraka. Engkau tidak adil, kenapa sama-sama Engkau ciptakan di dunia, namun pada akhirnya Engkau perlakukan dengan perilaku yang berbeda-beda." Akhirnya Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, jika engkau ingin tahu jawabannya, silahkan tanamlah sebuah tumbuhan yang pada akhirnya tanaman tersebut pada akhirnya akan membuahkan hasil, akan tumbuh buahnya yang bisa dipanen oleh umat manusia." Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa dilaksanakan sesuai dengan perintahnya. Akhirnya apa, saudara-saudaraku sekalian yang saya banggakan? Tatkala Nabi Musa menanam tanaman, tumbuhlah tanaman tersebut. Pada akhirnya tanaman yang ditanam oleh Nabi Musa suatu ketika menghasilkan buah-buahan yang berbeda-beda. Satu sisi buah dari tanaman tersebut banyak yang berbuah baik. Satu sisi banyak pula tanaman membuahkan buah-buahan yang sungguh amat tidak baik. Buahnya busuk, baunya tidak enak, semuanya tidak sesuai harapan orang yang menanamnya. Perilaku Nabi Musa terhadap tanaman yang tumbuh menumbuhkan buah-buahan yang amat bagus, Nabi Musa memperlakukan pula dengan kebaikannya. Yang satu ditempatkan di tempat terhormat karena kebaikan buahnya. Yang satu ditempatkan di tempat yang mulia karena buah-buahnya yang bagus sesuai dengan hati orang yang menanamnya. Satu sisi ada tanaman yang menumbuhkan buah-buahan banyak yang busuk, tidak sesuai harapan orang yang menanam. Nabi Musa memperlakukannya dengan perlakuan yang berbeda-beda. Tanaman yang berbuah busuk diperlakukan tidak seperti tanaman yang berbuah baik. Buah-buahan yang busuk dilempar ke tempat sampah. Buah-buahan yang busuk dilemparkan ke tempat yang hina. Makanya dari itu Allah berkata kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa menjawab, tanaman yang berbuah baik ditempatkan yang terhormat. Demikian Allah menciptakan manusia ke dunia ini dalam rangka Allah bertujuan supaya manusia hidup di dunia mampu membuahkan amal perbuatan yang baik yang pada akhirnya akan ditempatkan ke surganya. Tetapi di antara manusia sekian banyak ada pula buah amalnya busuk, tidak sesuai harapan Allah ketika dia menanamnya hidup di dunia, sehingga Allah menempatkan ke dalam nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu saudara-saudaraku sekalian yang saya banggakan, di bulan Ramadan ini Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah memerintahkan kepada kita semua orang yang beriman supaya menjalankan puasa Ramadan. Dengan tujuan apa?
dengan tujuan kita semua yang hidup di dunia ini menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena derajat orang yang takwa bagi Allah sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu semua dalam pandangan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu semua. Allah tidak akan membeda-bedakan kita semua, mana rakyat, mana pejabat, mana kere, mana konglomerat. Allah tidak akan membeda-bedakan presiden atau pedagang durian. Allah tidak akan membeda-bedakan seorang gubernur atau pedagang bubur. Allah tidak akan membeda-bedakan seseorang sebagai bupati atau pedagang roti, sebagai camat atau pedagang tomat, sebagai lurah atau pedagang gerabah, sebagai orang yang bagus atau pedagang wedus. Allah tidak akan membeda-bedakan orang ganteng atau pedagang areng. Tetapi bagi Allah yang paling mulia adalah tingkat ketakwaannya. Untuk itu saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya banggakan, dalam momen Ramadan bersama PGRI SLCC Sejahtera ini, kita tingkatkan amal ibadah kita, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari kita diberi pelajaran oleh Allah yang maha dahsyat dalam tubuh kita ini. Seseorang kadang di atas kepalanya Allah memberi beberapa peringatan kepada diri kita semua. Allah menciptakan suatu makhluk yang ada di atas kepala kita semua. Di antara yang pertama adalah Allah menciptakan makhluk yang namanya lingso. Apa maknanya lingso? Ayo eling yang maha kuasa. Kemudian lingso lama-lama tumbuh menetas, kemudian menjadi kor. Apa artinya kor? Mari koreksi diri kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jangan sampai ada istilah di antara kita, gajah di depan mata tidak kelihatan, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Untuk itu saudara-saudaraku semua, kalau kita mau introspeksi diri, mawas diri, pada akhirnya tumbuh, berkembang, menjadi besar, kemudian menjadilah sebuah makhluk yang namanya tumo. Apa itu tumo? Orang Jawa mengatakan waktu sing limo. Artinya apa? Kita hidup di dunia harus eleng, harus ingat terhadap tumo waktu sing limo. Ada yang mengatakan bahwa tumo itu waktu sing limo adalah sholat 5 waktu. Tapi ada pula yang mengatakan tumo sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iltanim khomsan qabla khomsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wahinaka qabla faqrika, wa farahika qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Yang artinya, gunakanlah waktu 5mu sebelum datang waktu 5mu. Syababaka qabla haramika, gunakanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Yang kedua, gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, saudara-saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waghinaka qabla faqrika. Gunakanlah waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Yang keempat, wa farahika qabla sughlika. Gunakanlah waktu sempatmu sebelum datang waktu sempitmu. Allah tidak akan memberikan kita kesempatan yang kedua kali, tetapi kesempatan yang ada ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Allah menurunkan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang digunakan untuk menghapus dosa, bulan yang kita gunakan untuk memuliakan diri kita supaya menjadi kita manusia yang bertakwa. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Wahayataka qabla mautika. Gunakanlah waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Saudara-saudariku semua yang saya banggakan, mumpung isih padang rembualane, mumpung isih jembar kalangane, dalam artian mumpung masih ada kesempatan, mari kita gunakan bulan mulia ini dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.